Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Fauzi dengan NPM 2257 Di sini saya akan menjelaskan final project PBO kelompok kami bagian saya. Yang pertama itu ada studi kasus tentang spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Itu mencakup identifikasi, dokumentasi, rinci mengenai kebutuhan fungsional dan non-fungsional suatu sistem. Contohnya, pada proyek manajemen inventaris, spesifikasi tersebut mungkin mencakup fitur pencatatan stok, integrasi dengan sistem keuangan, dan kebutuhan keamanan data. Dengan merinci spesifikasi ini, tim pengembangan dapat memahami dengan jelas apa yang diinginkan oleh pengguna dan menghasilkan perangkat lunak yang sesuai dengan harapan tersebut. Selanjutnya, kebutuhan sistem. Spesifikasi kebutuhan lunak adalah dokumen yang mendetail yang merinci persyaratan fungsional dan non-fungsional dari suatu sistem. Ini mencakup deskripsi fitur-fitur yang diinginkan, batasan sistem, kebutuhan kinerja, dan interaksi dengan komponen lain. Proses pengumpulan kebutuhan melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan. Dengan memiliki spesifikasi yang jelas, pengembang dapat merancang dan membangun perangkat lunak yang memenuhi ekspektasi dan tujuan proyek secara efektif. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagramnya ya seperti ini. Ada kelas mahasiswa, tipe data integer, ada tipe data string, dan function. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nanta dengan NPM 2217051054 dari kelompok 13 dengan studi kasus sistem akademik mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan ER diagram, menjelaskan activity diagram, dan menjelaskan implementasi kelas diagram. Yang pertama itu ada ER diagram. Di siakat ini kita ada ruangan yang menginputkan ID, nama, sama kapasitas. ID itu tipe data integer 11 dan nama itu bertipe data varchar 100 dan kapasitas itu bertipe data integer 11. Lalu ada siakat KRS dengan menginputkan user ID dengan integer 11. Lalu ada mata kuliah ID dengan varchar 200. Selanjutnya ada siakat users yang menginputkan ID, username, password, role. Lalu ada aktif, nama, alamat, jurusan, dan angkatan. Selanjutnya ada siakat konten dengan integer yaitu ID, mata kuliah ID, judul, isi, lampiran, dengan status. Lalu selanjutnya ada matkul yang menginputkan ID, nama, SKS, dosen, kelas, ruangan, dan jadwal. Lalu selanjutnya ada konsultasi yang menginputkan ID dengan tipe data integer. Lalu ada user ID dengan tipe data integer juga. Lalu ada tanggal yang bertipe data date, lalu keterangan, dan ada juga status. Lalu selanjutnya menjelaskan activity diagram. Di sini mahasiswa bisa membuka halaman awal, lalu sistem akan menampilkan halaman awal. Lalu mahasiswa mengklik tombol daftar
dan sistem akan menampilkan halaman daftar. Mahasiswa mendaftarkan diri, lalu mengisi informasi pribadi, dan sistem akan menampilkan halaman pengisian informasi pribadi, lalu database menyimpan informasi yang diinput. Dan mahasiswa bisa memilih program studi, lalu sistem menampilkan halaman memilih program studi, dan database akan menyimpan prodi yang diinput, lalu mahasiswa mengakses jadwal kuliah. Sistem itu bisa menampilkan halaman jadwal kuliah, dan database menampilkan jadwal kuliah. Lalu mahasiswa ini bisa memilih mata kuliah, dan sistemnya menampilkan halaman jadwal kuliah, lalu database menampilkan jadwal kuliah. Selanjutnya kelas diagram. Mahasiswa ini menginputkan NPM yang bertipe data integer, nama yang bertipe data string, lalu ada informasi pribadi yang bertipe data string, dan riwayat pendidikan yang bertipe data string. Lalu bisa melakukan metode pendaftaran, akses jadwal, dan pilih mata kuliah. Sedangkan yang dosen itu menginputkan NIP dengan tipe data integer, nama dengan tipe data string, dan mata kuliah AMPU yang bertipe data string, dan jadwal konsultasi dengan metodenya bisa mengupdate mata kuliah, tambah materi, dan atur jadwal konsul. Lalu di ruangan ini menginputkan nama ruangan yang bertipe data string dan kapasitas yang bertipe data integer. Di sini mata kuliah itu menginputkan nama matkul yang bertipe data string, SKS yang bertipe data integer, dan jadwal kuliah yang bertipe data string. Dan metode dari mata kuliah itu dia bisa mengupdate info, tambah materi, dan tambah tugas. Ini untuk contohnya, NPM itu 2257/51000 dengan nama Dianata, informasi pribadi, dan riwayat pendidikannya SMA. Sedangkan yang untuk contoh dosen itu NIF-nya 1122233, nama dosen 1, dan mata kuliah ampunya PBO, jadwal konsultasinya di hari Senin. Dan di ruangan ini, nama ruangannya GIG lantai 1C, dan kapasitas ruangannya itu hanya 150. Lalu yang mata kuliah ini, sini ada nama matkul dengan nama mata kuliah PBO dengan 3 SKS dan jadwal kuliahnya di hari Jumat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian menjelaskan implementasi R diagram dalam program, menjelaskan komponen desain UI, Java FX, state scan, root node, dan node, dan diakhiri dengan running program yang sesuai dengan activity diagram. Nah, pertama saya akan menjelaskan implementasi R diagram dalam program. Di sini tampilannya dengan entitas ruangan, dia bisa menambahkan ID sebagai primary key, nama dengan varchar 100, dan kapasitas sebagai foreign key. Lalu di sini ada entitas KRS, dia bisa menambahkan user ID sebagai foreign key-nya dan bisa menambahkan matkul dengan varchar 200. Di sini kita bisa menambahkan juga entitas user dengan ID sebagai primary key dan bisa menambahkan username, password, role, dan foreign key-nya itu aktif, dengan bisa menambahkan juga nama, alamat, jurusan, dan angkatan. Di sini ada entitas siakat konsultasi dengan ID sebagai primary key, foreign key-nya yaitu user ID, dengan menambahkan juga tanggal, keterangan, dan statusnya. Lalu di sini ada entitas matkul dengan ID sebagai primary key-nya dan bisa juga menambahkan nama, tertera nama, SKS dosen, kelas, ruangan, jadwal. Lalu di sini ada entitas dari konten dengan ID-nya sebagai primary key dan matkul sebagai
foreign key-nya dengan isi judul, isi lampiran, dan status. Lalu untuk yang kedua, menjelaskan komponen desain UI JavaFX, StateScan, rootNode, dan Node. Di sini saya menjelaskan melalui codingan di sini dengan stage-nya. State ini merupakan jendela utama dari aplikasi JavaFX. Dalam konteks yang diberikan, stage di sini digunakan untuk mengakses dan menutup jendela aplikasi. Contoh penggunaan di sini yaitu dengan stage di kakak.getScan.getWindow close yang digunakan untuk menutup stage atau jendela saat ini. Lalu scan juga yang merupakan presentasi konten tampil aplikasi. Step-step ini memiliki satu scan yang menentukan konten yang ditampilkan di dalamnya. Dalam kode di sini, penggunaan getScan dan getWindow berfungsi untuk mendapatkan akses ke scan dan stage yang terkait dengan suatu elemen di UI. Lalu ada rootNode yang merupakan elemen paling atas atau utama dalam hierarki tampilan. RootNode ditempatkan di dalam scan dan semua elemen UI lainnya ditambahkan sebagai anak dari rootNode. Dalam kode tersebut, anchor pen digunakan sebagai rootNode. Anchor pen adalah salah satu jenis layout yang memungkinkan penempatan elemen anak dengan penggunaan koordinat anchor, posisi XY. Lalu ada Node yang merupakan kelas dasar untuk semua elemen UI yang dapat dilihat seperti tombol, teks, dan lain-lain. Yang diturunkan dari Node. Nah, dalam kode tersebut beberapa contoh Node yang digunakan yaitu button, text field, dan title pen. Nah, button ini digunakan untuk membuat tombol. Lalu anchor pen digunakan sebagai tempat untuk meletakkan elemen anak. Lalu text file digunakan untuk menerima input teks dari pengguna, dan title pen digunakan untuk membuat pen dengan judul. Lalu ada yang programming diakhiri dengan running program yang sesuai dengan aktivitas diagram. Di sini programnya itu siapkan. Sebelum kita membuka siapkan tersebut, kita buka dulu exam di sini. Di sini yang merupakan bentuk query-nya dengan hasil query terdapat dalam kolom tersebut. Lalu di sini ada tampilan konten dengan query tersebut, dan dengan hasil query dapat dilihat dalam tabel tersebut. Lalu di sini ada tampilan KRS. Di sini bentuk query-nya dan hasil dari query tersebut yaitu seperti ini. Lalu ada query matkul dapat dilihat dalam query tersebut, dan hasilnya dapat dilihat pada tabel tersebut. Lalu di sini ada ruangan dengan SQL dapat dilihat pada apa query tersebut.
dan hasilnya dapat dilihat pada tabel tersebut. Lalu di sini ada user dengan query tersebut dan tampilannya pada tabel di sini. Setelah dari exam, kita dapat menjalankan JavaFX-nya. Kita tunggu. Nah, di sini kita masukkan usernya, masukkan admin. Di sini kita lihat tampilan daftar mata kuliah, nomor matkul dosen kelas aksi, dapat melihat mata kuliah dari dosen pengampu yaitu Muhakikin dengan SKS 3, dan di situ dapat kelas, ruangan, jadwal, lalu simpan. Di sini kita juga bisa menambahkan. Lalu ada kolom konsultasi. Di sini ada nomor keterangan, tanggal, status, dan aksi jika ingin melakukan konsultasi. Lalu ada kolom ruangan. Di sini ada ruangan, kapasitas, dan aksinya seperti di lantai 1C dengan kapasitas 30 orang dan di lantai 1A dengan kapasitas 20 orang. Di sini kita juga bisa dapat menambahkan, misalkan di lantai 3, di lantai 2B dengan kapasitas 50. Kita bisa menambahkan. Lalu lanjut. Sudah, kita logout. Begitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.